sekarang waktunya ngobrolin salah satu film drama yang cukup menarik ini, film tentang kehidupannya Shia LaBeouf. Iya, udah tau lah judulnya. Iya, bener-bener. Judulnya itu Honey Boy. Honey ya. Boy. Baru ada di Catch Play dan kalian bisa nonton di sana cuman bayar 22.000 aja ya. Iya. Buat 2 hari kalau nggak salah. Jadi kalau udah nonton ya udah habisin. Dan disutradarai oleh Salma Harel ya kalau nggak salah namanya. Dan ditulis oleh Shia LaBeouf sendiri. Iya. Dan dia nulis ini katanya pas lagi rehab gitu loh. Iya. 2017 dia lagi rehab. Bener-bener. Terus dia nulis, terus keluar dari rehab 2 minggu syuting. Gila, jadilah film ini. Jadilah ini film mungkin ini. film yang paling personal kali ya buat Shia LaBeouf gitu. Karena ini ceritanya tentang si Otis, ceritanya yang aktor muda yang emang udah acting dari kecil gitu ya. Tapi dia punya manajer bapaknya sendiri gitu yang ternyata kurang bisa mendukung dia atau justru malah jadi bikin dia stres dan lain-lain gitu ya di kehidupannya gitu. Jadi ini kayak nyeritain hubungan si Otis ini sama bapaknya sendiri gitu ya. Bagus sih, aku suka dengan gimana pendekatannya gitu ya. Jadi kayak fiktif tapi bener gitu ya. Iya. Iya benar. Jadi kita nggak tahu gitu ya, momen mana yang didramatisir, momen mana yang emang beneran terjadi gitu ya. Yang paling di-highlight tuh ada 3 karakter kan. Iya emang. Si Noh Joo Pei itu sebagai Otis kecil, terus ada lagi yang Otis dewasa, Si remaja. Lucas Hedges ya. Iya, itu remaja. Terus si Shia LaBeouf sendiri sebagai James, tapi aku lupa kalau misalnya Shia LaBeouf itu sebenarnya ya Otis. Gitu. Jadi kayak udah lupa gitu. Jadi kayak actingnya tuh kayak oke. Sumpah lupa aku. Berarti secara nggak langsung Shia LaBeouf itu memerankan bapaknya sendiri gitu ya. Gila di sini. Pasti tahu banget sih dia gimana jadi ya. kayak mungkin itu pilihan dia kali ya. Ya udah karena gue tahu bapak gue kayak gimana gitu. Anjir bener, gila sih. Mungkin di satu sisi kayak toxic relationship gitu ya. Ayah anak gitu parah. ya. Yang dia bukan dia abuse ya, dia abuse sih secara Dia mental abuse lah, sih. mental fisik itu menurut aku abuse banget. Tapi di satu sisi juga kayak si Otis emang nggak bisa keluar gitu dari lingkungan itu gitu. Jadi mau nggak mau kayak harus di situ gitu, harus kuat di situ. Tapi gitu karena dia mencintai ayahnya sih, jadi kayak bukan terpaksa ada di situ juga kalau menurut aku ya. Bagus banget dari segi acting sih jelas ini. Parah. Ya semuanya hampir oke semua sih di sini sih. Even yang jadi si Otis dewasa juga ya, si Lucas Hedges juga walaupun nggak lebih banyak screen time-nya dari Otis yang kecil, tetap oke juga gitu ya. Kalau Shia LaBeouf jangan ditanya lah, dia emang kayak orang gila gitu di sini. Kayak anjir ini emang bapak ada yang kayak gini gitu ya. Ada berpikir kayak gitu ada kali ya bapak dia kali iya, kayak bapak dia gitu. sendiri. Iya maksudnya kok aneh gini dan ya unpredictable gitu kelakuannya tuh kayak maksa ngeri gitu. Ngeri, iya. Wardrobe, make up-nya. Soalnya kan Shia LaBeouf itu jadi ayahnya, jadi James. Itu tuh kayak rambutnya kayak gimana sih? Iya, Kayak gondrong tapi botak, tapi gimana gitu. Iya, Itu tuh kayak bener banget. Sampai ini yang baju badutnya juga ternyata pas di ending kan ada foto. Terus sama ya, kacamatanya, badutnya segala gitu. Bener-bener otentik lah. Iya, otentik. Ya itulah kalau kita tahu ya, kita sendiri yang ada di situ, jadi kita bisa ngatur. Bener-bener. Terus aku juga suka kayak hubungannya si Otis sama tangganya itu ya. Iya, yang depan rumah ya. Yang depan rumah itu kan namanya FKA Twigs ya, sebenarnya artis itu, musisi gitu. Oh, oke. Dan itu ya menarik aja gitu, kayak ya udah nggak ada nggak ada yang bisa dengerin ya sama dia mainnya kayak gitu ya. Pasnya dong, pas part dimana ketahuan bapaknya dia bobo bareng, padahal mah nggak ngapa-ngapain ya. Terus gue seneng sama dia karena dia megang tangan gue, sedangkan lo nampar wajah gue gitu. Jadi mantep banget. Biji itu harus menghancurkan dirinya sendiri untuk jadi bunga kayak gitu. Jadi lo tuh gue giniin tuh, jangan ini, gue tuh bikin lo kuat. Soalnya dia kan sempat ngomong gini, lo tau nggak kenapa ibu lo kerja? Karena dia udah tahu kalau lo bakalan hancur nanti gitu. Jadi nggak yakin sama si Otis. Sedangkan kalau gue tuh di sini bikin lo kuat katanya gitu. Bener nggak sih? Jahat. Bisa jadi. Ya cuman metodenya tuh emang unorthodox aja, maksudnya tidak biasa gitu kali ya. Dan di sini juga aku suka ngeliatin ya kalau lu jadi aktor tuh emang bukan kerjaan gampang cuy gitu ya. Itu tuh di situ tuh. Aktor tuh bukan lu leha-leha dapat duit, seneng, terkenal gitu ya. Di sini tuh kayak jauh aja dari kata itu gitu. Untuk meniti karir tuh dari lu segitu tuh gila banget sih aku ngeliatnya gitu ya. Makanya adegan yang pertamanya bagus banget tuh yang dia terbang. Oh iya. No. Anyway itu adegannya nyindir si Shia LaBeouf sendiri sih, pas dia sering main Transformer dulu, karena dia sering bilang no, terus ledakan kayak gitu kan, sengaja kayak tanpa sadar itu kayak satir gitu loh, nyindir film yang bikin nama dia justru makin dikenal. Di sini kan diceritain cuman ayah sama anak, aku tuh penasaran ibunya gitu. Iya.
Soalnya cuma ada adegan di telepon doang. Sedangkan pas saat syuting itu katanya ibunya sendiri ada setiap hari di set. Jadi kenapa ibunya nggak dimasukin gitu loh di dalam cerita? Pengen tahu aja aku. Sama ya itu sih karena endingnya belum jelas banget menurut aku. Jadi dia tuh gimana akhirnya gitu, bapaknya tuh gimana akhirnya. Karena ini semi autobiografi. Mungkin orangnya kan masih ada, mungkin ya emang belum ada endingnya. Jadi ya udah terserah kalian iya, penonton terserah ya. aja gitu, yang kesini dulu gitu. Jadi kayak slice of life-nya dia lah, kayaknya ya. Tapi menarik sih ternyata. Iya gitu, ternyata hidupnya wow, sangat dahsyat ya. Nggak harus legend banget buat dijadiin film, ternyata yang aktor yang kayak gini iya, benar-benar. Aku sampai meneteskan air mata itu. Ini pas Otis lagi syuting adegan ayah dan anak di meja makan. Itu tuh kan adegan dia inget sama ayahnya. Terus pas pulang, ya udah dia ngelihat ayahnya lagi nonton itu. Terus ya udah dia ngomong, kok kalau dipikir-pikir biasanya anak sama ayah tuh punya momen bahagia, kok gue nggak punya sama sekali gitu. Terus gue pengen dia ngomong sama lu tanpa dicela. Kalau dia ngomong pasti bapaknya langsung ngotot ya. Ada aja pokoknya. Ada aja. Gitu, jadi dia tuh cuman pengen ngomong secara jelas gitu sama bapaknya, kalau kapan sih lo bisa jadi bapak yang bener buat gua. Terus ya udah pas dia ngebentak-bentak ayahnya bilang, sangkain mah udah mau baikan ya. Ternyata dia bilang ya udah gue ikutin. Tapi lo tau nggak kalau bos dipukul 1 kali, bos boleh ngebalas 2 kali langsung digamparin anaknya. Astaga, itu gila sih. Keras sih. Keras. Siapa yang nggak trauma kali ya kayak gitu makanya. Kecilnya hidup jadi aktor aja udah berat gitu, terus ditambah ayah yang berat. Momen memorable aku sih justru mungkin lebih dari visualnya ya, karena dia kayak banyak banget mainin warna merah sama biru gitu ya. Somehow entah kenapa gitu di apartemennya gitu ya, di kolam renang, di luar gitu ya, itu naik motor gitu ya, itu menarik aja sih gitu pemilihan warnanya. Jadi kayak ya udah kontras. Tapi kalau mau kita kasih rating untuk Honey Boy, aku kasih 7,8 ganja per 10. Mantap sekali ya. Di sini hebat nih, bapaknya bercocok tanam ganja. Bercocok tanam, baik. Iya. 7,5 lah ya kalau dari aku. Ini sebuah film spiritual dan personalnya si LiBov kali ya. Dan ternyata ya menarik aja untuk ditonton gitu. Dan sangat emosional. Kalian bisa nonton Honey Boy di Catch Play, bayarnya cuma 22.000 aja. Silakan, murah banget ya. Dan bayarnya bisa pakai apapun yang ada di sana ya. Gila, asal jangan pakai daun dan lain-lain. Asal jangan pakai daun ganja. Jangan pakai daun ganja. Daun apapun itu ya, pakai duit bayarnya. Silakan tonton, dan kalau udah nonton komen menurut kalian gimana Honey Boy? Apakah kalian melewatkan film si LiBov yang paling menarik ini? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip selama persediaannya masih ada ya. Iya. Dan juga nonton konten original Cinecrip lainnya ya. Iya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.